Halo pemirsa, salam jumpa kembali dengan saya Ki Kusumo dalam channel Ki Kusumo. Kali ini saya tiba di daerah Bekasi. Kita akan membahas seperti biasa, jejak bela diri Nusantara. Kita sekarang tiba di sebuah perguruan yang konon katanya menguasai 3 macam aliran. Jadi ada aliran Sunda, ada aliran Betawi, dan ada aliran Mataram. Tentu pemirsa penasaran seperti apakah gerangannya. Gerakan-gerakannya yang mungkin luar biasa dan luar biasa banget. Saya jadi pengen tahu, saya pengen menguak lebih jauh seperti apa gerakan-gerakannya. Apalagi saya dengar sudah banyak menelurkan atlet. Maaf, saya nggak pakai seperti biasa. Jadi hari ini kita berjalan tanpa peci. Saya akan menguak, mencari tahu seperti apa seni silat Pasundan. Ikutin saya terus. Selamat datang guys, ya, selamat datang di perguruan kami di Pasundan Nasional. Mari kita ke sana. Iya, siap. Yuk. Ini padepokan kami berada di Bekasi Barat. Salah satunya kita ada juga di Jakarta Timur, ada di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan tersebar juga di Garut. Oh, di Garut ya. Jadi kalau lihat dari nama-namanya mungkin di daerah Jakarta lebih banyak ya. Iya, Jakarta. Kita biasa di Jakarta. Sedikit ada pembukaannya, Ki. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke padepokan kita. Ya, gimana? Selamat datang. Ya. Silakan. Ini cepat aja ya? Mati, silakan. Ya. Ke sini. Apa sini? Sama. Ya, terima kasih untuk yang terhormat ya Ki Kusumo sudah datang ke padepokan kita, Perguruan Pasundan Nasional. Mohon maaf kondisinya seadanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya pemirsa, karena pas nyampe pas maghrib. Jadi karena pas maghrib tentu sebagai umat muslim kewajiban kita harus sholat dulu. Jadi kita sholat, setelah sholat kita akan lanjutkan acara kita. Tetap terus di channel ini, jangan berpindah-pindah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya pemirsa, jadi melanjutkan yang tadi, setelah kita sholat, kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Kang Rama. Kebetulan adalah Ketua Perguruan Pasundan, Guru Besar Perguruan Pasundan Nasional. Waduh, tadi luar biasa nih Kang Rama sambutannya nih, dari mulai tadi di depan saya sampai barusan tuh, jadi memang luar biasa sekali. Sekarang mungkin saya mau tanya-tanya nih sebelum kita lihat gerakannya seperti apa. Saya mau tanya-tanya. Pertanyaan saya pertama itu sejak kapan? Nah ini sejak kapan? Jadi berkaitan sama sejarah nih. Ya. Sejak kapan bela diri Pasundan Nasional itu ada? Terima kasih buat Ki Kusumo ya. Jadi Perguruan Pasundan Nasional ini memang umurnya tidak lama, masih muda. Tapi orang-orang yang di dalamnya ini sudah berpengalaman dan sudah lama gitu berkecimpung di dunia silat gitu ya.
Mungkin kita dulu berasal dari perguruan manapun gitu ya, dari Garut segala macam gitu ya. Kita kombinasikan menjadi Pasundan Nasional. Ini kita berdiri ini dari tahun 2017 sebenarnya, bulan April. Sebenarnya masih baru 3 tahun, tapi alhamdulillah meskipun kita muda gitu ya, umur tidak menentukan kedewasaan dan keilmuan seseorang gitu, ataupun sebuah organisasi gitu ya. Tapi alhamdulillah kita prestasi sudah banyak gitu ya. Sejarah awalnya pun saya sebagai pelaku guru besarnya dan Dewan Bertegar Abah Suryaman gitu ya, mungkin mempunyai keilmuan tersendiri gitu, maksudnya masing-masing punya keilmuan, kita sambungkan, kita kolaborasikan ya di dalam Pasundan Nasional ini gitu. Dan kita juga selain untuk ajang prestasi seni budaya maupun buat ke dunia film juga alhamdulillah gitu ya. Beberapa layar lebar kita kan sudah produce juga, termasuk Dilan 9091 kemarin gitu segala macam. Untuk ilmuwan sih kita dari segi tiga aliran itu ya, Betawi, Mataram dan Sunda itu berasal dari kita. Mungkin kita bicara di sini tadi ada Betawi, dari Mataram, ada dari Betawi dan Sunda dan ada dari Mataram. Ya mungkin 3 aliran ini apa nih yang diambil nih? Misalnya sekarang kalau kita bicara dari Betawi, nah Betawinya tuh apa nih yang diambil nih di sana? Kemudian kalau kita bicara Sundanya yang bagaimana yang diambil? Kemudian Mataram, nah sampai akhirnya bisa punya ide, ya digabungkan aja deh. Nah bagaimana tuh ceritanya tuh? Jadi untuk aliran Betawi ini pun kita ambil untuk pengurutannya. Buat penguatan tulang, kalau Cimande kan memang ada juga tuh buat pengurutan tulang. Di Betawi pun juga ada gitu ya. Jadi ada tingkatannya gitu, sampai tingkatan 7 gitu untuk pengurutannya. Terus untuk gerak tulang berarti ya? Iya, penguatan tulang. Karena sebelum cedera atau patah tulang harus dikuatkan dulu gitu tulangnya gitu sebagai pesilat gitu. Dan dari gerakan pun juga kita ada dari aliran Betawinya juga ada gitu ya. Kan ciri khasnya kayak gini juga, tepak gitu tepaknya gitu ya, Betawinya gitu ya. Kalau Mataram kan memang kita ambil dari untuk pernafasan tenaga dalam gitu ya, aliran Mataram Jawa gitu kan. Terus jurus juga kita ada, kebanyakan juga itu kan kalau aliran Mataram itu kebanyakan kembangan terbuka gitu ya. Kalau misalnya dulu ada namanya macan menutup jalan segala macam gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah yang di aliran Mataram itu. Kalau untuk aliran Sunda itu meliputi semua. Di sini kita ada namanya aliran tertinggi di aliran Sunda ini gitu ya. Jadi setiap naik tingkat itu ada logo-logonya. Jadi logo Betawi dulu, logo Golok, terus logo keris sebagai lambang Mataram. Sudah menguasai dua-duanya baru aliran buat Sundanya gitu. Dan Sundanya ini pun buat kebatinan, segala kebatinan gitu ya, yang ada di pencaksilat gitu. Kayak misalkan kita masih dalam koridor agama insya Allah gitu ya. Untuk maslahat umat lah banyak gitu, buat pengobatan segala macam gitu, sesuai sunnah Nabi gitu. Kalau saya lihat nih sebagian besar nih usianya mungkin remaja, betul ya? SMA ke atas sudah SMA kuliah. ke atas, jadi rata-rata usianya remaja SMA ke atas sampai kuliah barangkali. Ini saya lihat nih sekarang nih banyak sekali. Ini kira-kira udah berapa banyak nih? Jadi kebetulan alhamdulillah kita kan per unit atau per cabang ya. Per cabang ya. Kita ada tersebar di seluruh DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur gitu ya. Dan di Kota Bekasi, dan terus di Garut, di Jawa Barat, dan di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Dan di Jepang pun juga kita ada. Waduh, luar biasa. Ternyata sudah mancanegara, ada muridnya dari Jepang. Ada berapa tingkatan sekarang? Dari tiap. Dari dasar ya. Mungkin pertama kali masuk itu berapa lama, kemudian dapatnya apa, kemudian berapa lama dapat apa, seperti itu. Iya. Jadi pertama yang masuk itu sabuk putih yang utama. Putih. Jadi sebelum resmi menjadi Pasundan Nasional, jadi anggota Pasundan Nasional itu adanya namanya pengukuhan. Dikukuhkan, dilatih dulu secara mentalnya, adabnya, kepribadiannya, akhlaknya gitu. Karena tanpa dilatih adab dan kepribadian anak-anak, bisa silat itu nanti jadi preman gitu. Takutnya gitu. Makanya dilatih dulu adabnya, kepribadiannya, dikukuhkan di acara, biasanya kita di SMK Lab gitu ya, Lab School gitu. Nanti baru putih dilatih jurus-jurus dasar, kuda-kuda, pukulan gitu ya. Dari situ jangka waktunya itu 6 bulan. 6 bulan baru bisa naik ke kuning, ujian kenaikan tingkat gitu. Dari kuning pun mulai masuk jurus 1 sampai 3 dan ada kelit juga gitu ya, jatuhan, bantingan segala macam. Terus dari kuning ke hijau itu 6 bulan juga sama. 6 bulan itu udah jurus 4, 5, 6, terus kelit juga 4, 5, 6, langsung udah masuk ke pernafasan gitu hijau itu. Dan sudah persiapan untuk jadi asisten pelatih. Kalau biru itu kan asisten pelatih. Untuk membantu melatih di sekolah-sekolah.
Ini untuk Sundanya. Jadi dihabisinnya tuh di bawah langsung. Ini Betawinya nih. Jadi satu, ya. Satu. Jadi Betawi itu banyak langkah dia. Banyak langkah, terus banyak serang baliknya gitu, timpal baliknya. Nah ini stop. Kalau ini buka-buka apa sih? Sikap pasang. Sikap pasang terbuka ini ciri khasnya dari Mataram. Gitu. Terus dua, Wan. Panjang semua ya kuda-kudanya. Ya, Pak? Kuda-kudanya panjang. Nah, ini aliran buat Sundanya, jurus 4. Jadi dia lebih banyak di tempat karena mengikuti geografis Sunda gitu ya, berundak-undak gitu. Jadi tidak terlalu banyak melangkah di tempat, banyak permainan tangan. Jadi cepat, Wan. Coba cepat. Full power. Nah, itu kebanyakan aliran Sunda kayak gitu. Jadi di tempat gitu. Oh, ini asli Buhun, asli dari Garut. Karuhun. Ya, siap. Jadi kebanyakan aliran Sunda itu dihabisinnya tuh di bawah. Nah, kalau misalnya untuk aliran Mataram itu lebih banyaknya kita untuk pernafasan tenaga dalam gitu. Terus buat pentransferan energi gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan kita olah pernafasan untuk pemecahan, pematahan gitu. Nah, ini kita nggak ada. Terus juga kalau memang itu kan buat transfer energi, misalkan untuk pengobatan alami lah gitu ya. Nah, jadi persiapan kuda-kuda sesuai aba-aba kakak ya. Langsung kuda-kuda tengah, hit. Ya, jadi untuk pernafasan ini ada pola dasarnya ya. Pola dasar itu 3 hitungan. Jadi pertama tarik nafas dari hidung, masuk ke perut kunci. Nah, langsung buang setengahnya. Nah, langsung hitungan kedua juga sama. 1, tarik, masuk ke perut, buang setengahnya. Nah, yang ketiga, tarik, masuk perut, langsung buang semuanya. Nah, itu bertujuan untuk menggali tenaga dalam kita yang di diafragma gitu. Jadi energi cakranya kita itu digali dengan pernafasan gitu. Dan kalau memang sudah tergali semua cakra yang ada gitu ya di diafragma, terus di tulang ekor, terus di ajna segala macam, itu kita langsung untuk transfer energi lah untuk pematahan juga. Nah, misalkan untuk pematahan dari perut nanti transfer ke tangan ya, dikerasin ya. Siap? Iya, kedepanin. Ya, siap? 1, 2, 3, tarik nafas dari hidung. Masuk perut, transfer ke tangan. Transfer ke tangan kiri. Transfer ke tangan kiri. Nanti transfer ke tangan kanan. Ya, buang. Nah, ini mumpung kita tidak menyiapkan besinya gitu ya. Nggak masalah. Mungkin untuk metode pernafasan saja gitu. Iya. Itu untuk aliran Mataram pun kita latih pernafasan yang dasar seperti tadi, terus memakai tempo, jadi masuk 5 detik, tahan 5 detik, buang 5 detik. Setelah itu baru pentransferan pengocokan namanya dari dada ke perut. Jadi gunanya buat menggali lagi cakra gitu kan. Jadi inti dari pernafasan itu memang dari hidung ke dada dan ke perut. Jadi semua digali energi kita, cakra kita yang ada di perut kita gali. Tapi metodenya bermacam-macam. Ada metode yang pertama yang tadi 3 hitungan, terus pakai tempo, masuk tarik nafas 5 detik, tahan 5 detik, buang 5 detik. Itu juga ada pernafasan busur gitu ya. Pernafasan busur itu juga memang metodenya itu untuk membangkitkan cakra yang di hati gitu. Cakra di hati untuk buat manusianya lah gitu ya. Jadi sama-sama kuda-kuda kayak gini juga ya. Dari sini tarik nafas dari hidung. Ya, tarik nafas.
Nah, langsung semua pakai ilmu visualisasi namanya. Jadi difokuskan ke hati gitu ya. Langsung dibuang pakai mulut pelan-pelan. Sambil divisualisasikan energinya keluar gitu. Iya. Seperti itu. Ya, tarik lagi. Ya. Keluar. Nah, ada juga yang dihentak. Dihentak kayak gini pakai kuda-kuda. Ya, dari sini, ya. Dari sini. Tarik, dibuang. Tarik lagi. Gitu. Sebenarnya buangnya dari hidung, tapi belum persiapan takutnya ada yang keluar. Ya. Jadi pola pernapasan itu selain tarik dari hidung, buang dari mulut, ada juga dibuang dari hidung dihentak gitu. Takutnya ada yang keluar. Mungkin seperti itu aja gitu gambaran untuk aliran Mataramnya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, tadi kita sudah lihat beberapa macam gerakan tangan kosong sampai gerakan pernapasan, gerakan Mataram, gerakan pernapasan. Sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi seperti apa kekhasannya dan tentu keindahannya, dan tentu kita akan melihat budaya asli Indonesia. Yuk. Jurus pembuka kita. Jurus hormat namanya. Jadi ini yang biasa kita lombakan di festival-festival Pasanggiri gitu ya. Ini gabungan dari ibing-ibing kita, jurus ibing kita khusus buat penampilan. Terus nanti ada Korea fighting-nya juga. Terus ada penampilan senjata juga. Ya, ini masuk ke seni tunggal. Apa yang namanya? Ini seni tunggal namanya nih. Ini kebetulan si Agus ini kemarin juara 1 untuk DKI. TTKI juga. Oh, beliau ini juara Jawa Barat kemarin juara 1. Ya, kebetulan kan di Padepokan Asifa itu terdiri dari beberapa perguruan termasuk Pasundan Nasional gitu. Ada Cimande juga, ada Gerak Rasa. Nah, kebetulan kita dipercayakan khusus untuk Pasundan Nasional, kemarin kita baru menjalin kerjasama gitu ya. Untuk melatih untuk prestasi anak-anak di sana gitu. Untuk siswa pesantren. Iya. Kita saling bersinergi lah atas nama ya pencaksilat. Merah semua barangnya ini sekarang. Iya, ini apa sih?
kakak-kakak pelatihnya yang tampil. Tapi kalau pas memang lagi tampil pun pas lomba, memang harus disamakan sabuk. Biasanya pakai songket, pakai kepala. Ini namanya senam silat. Senam silat. Jadi kan tadi kan capek setelah tegang-tegang, direleksin dulu. Iya, iya, iya. Nah, setelah ini baru tegang lagi. Oh, Nah, tampil tegang lagi. Full power lah istilahnya. iya, iya. Full power. Jadi koreo seperti itu memang kepake untuk di dunia film. Nah, ini yang sering kita, murid kita yang sering produce film-film layar lebar, termasuk main filmnya di Dernatan, lawan mainnya Jeffrey Nito. Ini kebetulan lagi berhalangan hadir, gitu, karena lagi ada acara di Tasik. Oh, iya. Kenapa tangannya begini? Apa? Kenapa tangannya begini? Jadi itu memang gerak pembuka kita, hormat pembuka kita. Jadi hormat kita kan kayak gini. Jadi menandakan tuh kita harus baik hubungan kita sama Allah dan sesama manusia. Jadi ternyata perguruan Kasunan Nasional tuh udah sering tampil. Mungkin saya mau nanya nih, tampil di mana aja sih dan seperti apakah jangan? Nah, gimana Kang? Ini ceritanya nih katanya saya dengar-dengar nih kan udah sering tampil di mana saja, di mana-mana sering tampil. Mungkin ada satu prestasi atau kebanggaan tersendiri tampil di mana nih ceritanya Kang? Satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Kita sebagai perguruan Kasunan Nasional, sebagai perguruan silat, sangat bangga sekali kita diberi kesempatan di tahun 2019 kita tampil di Istana Negara dalam acara kemerdekaan RI. Jadi pas upacara penutupan kita tampil di sana membawa nama perguruan Kasunan Nasional, itu berupa kebanggaan kita sendiri gitu ya, sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Selain di istana pun juga kita sering tampil di TV, di ini talk show kemarin pas bulan Ramadan, dan di Go Show juga di Net TV. Ya. Jadi memang sudah sering tampil, bukan cuma tampil di rumah, di lapangan, tapi tampil di event-event gede, tampil di tempat nasional. Ternyata sudah tampil di istana, pemirsa. Mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol, saya mau tanya lebih detail nih. Kira-kira ciri yang merupakan ciri gerakan yang berkaitan dengan falsafah proses keilmuan di
Pasundan Nusantara tuh, Pasundan Nasional itu seperti apa tuh? Jadi untuk perguruan Pasundan Nasional ini ciri khas yang benar-benar menonjol gitu ya. Selain jurus, itu juga kita ada kelit. Kelit itu berupa hindaran, tangkisan, patahan, dan bantingan segala macam. Dan ada filsafahnya tersendiri. Kelit itu kan bisa diartikan berkelit atau menghindar gitu ya. Kalau bisa kita sebagai pendekar, sebagai pesilat gitu, insan pesilat, kita menghindari dari keributan. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, kita terpaksa kita hadapi seperti itu. Oh iya. Mungkin bisa kita contohkan aja contoh kelitnya. Iya. Jadi yang pertama pukulan. Jadi untuk kelit ini ya berupa hindaran, tangkisan, tangkapan, dan patahan, dan di ciri khas kita dihabisi di bawah. Jadi seperti ini pertama, yang jika ada pukulan ya ditangkap ya, satu ini dipatahin dulu nih ya, dipatahin dulu, dipatahin ya. Setelah dipatahin ya langsung diinjak. Nah setelah diinjak langsung diambil ya palanya, dibawahin. Aduh maaf. Ya langsung pukul, dihabisin di sini. Ya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua ya, setelah ada pukulan ya, 1 ya, 2 3 jambak ya ke bawah sama. Nah setelah ke bawah ya, ini tangan tetap kita pegang. Terus kita patahin dulu nih ya, patahin ya, patahin baru pukul palanya. Setelah dipatahin 1 ya, 2. Mungkin seperti itu contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi ternyata bukan cuma sebagai seni bela diri, ada falsafah, ada cerita yang kita bisa dapat dari kunjungan kita kali ini. Mungkin sekarang kita akan lihat gerakan apa yang akan mereka tampilkan. Nanti kita akan lihat rame-rame nih keindahan silat Pasundan Nasional. Iya terus, yuk. Siap. Ya, sabuk biru. Ini merupakan jurus 1, 2, 3 kita. Ya. Jurus Pasundan Nasional. Tadi merupakan jurus 1 dan sekarang jurus 2. Ini setelah tangkis langsung serang balik, pukul lagi, tebas, dan pukulan gebang namanya. Jadi ini masuk jurus 3. Nah ini kembangan nih, kembangan ya. Nah, akhirnya dihabisi di bawah. Setelah dipatahin, langsung dihabisin ke bawah. Langsung yang kuning. Yang kuning. Ini jurus 4 nah. Masuk ke jurus 6. Di kita jurus, setiap jurus itu ada pengaplikasiannya. Jadi bukan hanya sekedar gerak atau sendiri, tapi ada pengaplikasiannya. Ya, terima kasih kami ucapkan dari Perguruan Pasundan Nasional, mengucapkan terima kasih untuk Ki Kusumo dan tim sudah menyempatkan datang ke padepokan kami yang seadanya, sederhana ini gitu ya. Mungkin dari kita ada kenang-kenangan gitu ya, melambangkan Ki Kusumo menjadi bagian dari Pasundan Nasional ini, seperti itu sih. Mungkin tidak seberapa, tapi ada ikrarnya dari sini. Terima kasih.
Ya pemirsa, jadi kedatangan kita kali ini kita mendapatkan banyak hal, ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah yang kita bisa terima hari ini. Semoga dengan kita menonton tayangan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan para penonton channel saya. Dan selalu ingat, menang tidak harus garang. Tunduk bukan berarti takluk. Pasundan! Nah!